kalau kamu jadi pelakor itu sama aja kamu itu menyakiti antar wanita gitu. Karena menurut aku tuh karma itu cepet sekarang tuh, kayak misalkan kamu jadi pelakor pasti ada karmanya cepet banget kayak gitu. Jadi aku pribadi nggak mau sih dan nggak tertarik sama suami orang kayak gitu. Jadi buat para pelakor di luar sana, cepatlah bertobat. Jadi kamu tuh jangan ngerebut kebahagiaan wanita lain, karena menurut aku tuh sesama cewek tuh harus saling support. Apalagi kalau ada cewek tersakiti, cewek KDRT, aku tuh paling suka speak up gitu di sosmed aku. Kayak pengen ngelindungin mereka, kayak saling support sesama cewek. Kalau kamu jadi pelakor itu sama aja kamu itu menyakiti antar wanita gitu loh. Jadi aku nggak setuju banget sama pelakor apalah pelebut laki orang gitu, nggak setuju. Guys, jadi aku mau cerita sedikit tentang rumah tangga aku yang sedikit rumit ini karena terlalu banyak kebohongan-kebohongan yang keluar dari mulut, ya kan. Jadi kalau perempuan itu bilang dia nggak tahu kalau Koape itu punya istrinya aku rasa itu bukan satu alasan yang tepat. Karena di TikTok itu ada foto kita sekeluarga, foto anak-anak, dan ada foto aku juga. Di WhatsApp itu foto anak aku juga DP-nya. Jadi kalau dia bilang nggak tahu punya istri, aku rasa itu bukan satu alasan yang tepat. Dan satu lagi, aku pernah DM dia pakai akun pribadi aku. Aku bilang, halo, aku istri Koapek. Tapi sayangnya tidak digubris, langsung diblok. Aku nggak tahu maksudnya apa ya kan. Mungkin dia malu atau gimana, nggak tahu. Awal kisah mereka itu memang di TikTok. Jadi mereka itu kayak main TikTok itu sawer-saweran, terus bercanda-bercandaan, dan aku pun merasa mereka itu nggak ada hubungan apa-apa. Jadi saat teman-teman aku bilang, kamu boleh ya suami kamu main TikTok sampai nyawer-nyawer artis-artis gitu, aku cuman bilang, ya nggak apa-apa lah, itu hiburan buat suami aku ya kan. Aku juga nggak mau terlalu mengekang suami aku. Dan kita itu rumah tangga nggak ada ribut. 5 tahun ini rumah tangga kita tuh aman, nggak ada ribut sama sekali. Tapi semenjak suami aku itu main TikTok lah intinya ya kan, dia nyawer-nyawer gitu. Jadi suami aku tuh punya privasi, handphonenya di passwordnya, dan dia bilang aku harus password handphone karena aku mau bercanda sama teman aku, takutnya kamu marah. Nah jadi semenjak suami itu main TikTok, jadi dia handphonenya privasi, pakai password kayak pakai Face ID gitu. Dan kita 13 tahun berumah tangga, suami aku baru password handphone 4 bulan itu, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8. Itu dia password, aku pun nggak boleh tahu. Jadi aku kayak, kok suami gini ya? Biasanya handphonenya kebuka terus, ini dia nggak mau kasih aku lihat gitu. Ya udah deh, aku nggak mau ribut ya kan. Pada suatu malam, aku bangun subuh, aku mau sholat, itu jam 4 lewat, aku lihat si perempuan itu nelpon suamiku 2 kali. Cuman kan aku nggak bisa buka handphone suamiku karena pakai password. Jadi besok paginya aku tanya, kenapa dia nelpon kamu? Ada perlu apa subuh-subuh? Suami aku langsung ngeles, enggak lah, nggak ada. Aku aja nggak ada nomornya, langsung dihapus nomornya dari handphone suami aku. Ya udah deh, aku nggak mau ribut. Nah jadi berawal kebohongan itu terbongkar di Agustus. Jadi bulan 8 itu tanggal 12 aku berangkat ke Thailand. Nah terus suami aku terus izin berangkat ke Manado waktu itu, dia bilang. Karena feeling aku nggak baik ke suami, ini kayak nggak di Manado deh, ya kan? Kayaknya dia ada bohong deh sama aku gitu. Pas aku lihat, aku cek, ya dia nggak di Manado ternyata. Dia di Bali. Dan aku lihat status perempuan itu juga di Bali. Itu awal kebohongan yang membuat aku semakin hari harus semakin tahu. Dan entah kenapa Tuhan tuh emang baik. Satu persatu tuh dapat bukti. Nah jadi pas tanggal 4 September aku pulang ke Jambi. Tanggal 2 September itu si Mbak itu datang ke Jambi, ada acara ya kan. Dan tanggal 2 September itu aku lihat di CCTV rumah, suami aku nggak pulang sampai besoknya gitu. Dan aku sudah pasti ke sana, pasti ketemu mereka gitu. Tapi ya udahlah, karena udah sakit hati tadi kan, udah ribut masalah itu aja. Jadi aku pikir tunggulah aku pulang, kita selesain gitu. Pas aku pulang ke Jambi tanggal 4, suami aku masih jemput aku di bandara. Terus tiba-tiba ada yang kirim video bahwa mereka tadi malam ketemu di klub. Aku simpan video itu karena aku nggak bisa ribut
Karena kami ada tamu hari itu. Kami ada tamu dari luar kota yang harus kita temuin. Nah, jadi setelah suami aku keluar rumah, hari kedua dia sudah tidak di Jambi lagi. Dan dia pergi nyusul si mbak itu di Bali. Nah, di Bali itulah mereka secara vulgar memposting atau istilah tuh memberitahu ke dunia lah kalau mereka tuh punya hubungan. Karena dia tahu posisinya itu suami orang. Karena udah beberapa kali aku DM. Kenapa kamu nyebut-nyebut suami orang ya kan? Sudah berapa kali aku DM, cuman sepertinya tidak membuahkan hasil. Pas di Bali dia posting terus sama suami aku. Gitu. Yang membuat aku di sini menjadi puncaknya aku marah itu setelah si mbak itu berani posting suami aku di sosial medianya dia. Setelah dengan banyak kebohongan ini, dia berani posting, berarti oh itu benar gitu. Dia posting suami aku lagi di klub sama dia. Terus besoknya dia ke Jakarta, dia ajakin lagi suami aku facial. Istri mana yang sanggup lihat suaminya ada di postingan wanita lain ya kan? Wanita yang selama ini dia bilang gak ada hubungan apa-apa, cuman sebatas kerja atau apa ya kan? Karena aku nggak mau sakit terlalu dalam lagi, jadi tanggal 13 September itu aku ke pengadilan dan aku menggugat suamiku. Aku sudah menggugat suamiku, aku bilang sama suamiku tanggal 21 kita sidang pertama, jangan lupa datang. Dan akhirnya tanggal 17 itu suami datang ke rumah, dia nggak mau pisah. Dia nggak mau pisah sama sekali, dia bilang intinya ya namanya laki-laki dia kan mempertahankan rumah tangganya ya kan. Tapi kita sebagai istri yang disakitin, dibohongin rasanya nggak terima karena kita perempuan punya harga diri ya kan. Kalau laki-laki sudah berani begitu sama kita, berarti kita harus ambil tindakan ya kan. Sampai detik ini suami aku pun nggak mau pisah sama aku. Yang bikin aku sedih. Jadi suami aku tuh udah mengakui semua kesalahan dia. Kalau dia hilaf, ya udah deh aku bilang, ayo kita perbaikin lagi rumah tangga ini. Kalau emang kamu hilaf, ya udah kita baik-baik. Dan tanggal 20 itu dia pulang ke rumah. Dan entah kenapa malam itu aku mau tidur jam 12 malam, aku dikirimin voice note sama orang sama video. Orang itu nggak kenal sama sekali. Dia bilang, "Kak," katanya, "lakimu sakit ya?" katanya. "Iya," aku bilang, "kok tahu?" "Iya, soalnya si mbak itu ngomong dia lagi sakit." Jadi aku lihat suami aku, "Kamu sakit kok nelpon ngadu ke sana ya?" gitu ya. Ya udahlah aku bilang, besok kita tetap ke pengadilan ya, aku bilang. Dan itu aku rasa mereka ini emang ada hubungan spesial yang nggak bisa kita hentikan gitu. Entah kenapa hari itu sebelum pengadilan aku tuh mau pegang handphone suami aku. Biasanya aku nggak pegang handphone. Pas aku pegang handphone suami aku lihat ada video mereka lagi PC-an. Jadi kalau si mbaknya bilang itu sleep call, cuma nemanin tidur, itu enggak seperti itu. Video panjangnya ada, dan itu ekspresi wajah suami aku itu ada yang nggak benar. Jadi di situ aku merasa sakit banget. Oh, ini rumah tangga nggak bisa aku pertahankan lagi, aku bilang. Kami tetap ke pengadilan saat itu. Dan yang lebih sakit lagi, saat kami pulang ke pengadilan, suami aku mengakui semuanya. Sampai dia bilang, "Iya, aku sudah nikah siri sama dia." Nah, aku ngomong kayak gini, aku nggak ada yang dilebih-lebihin dan nggak ada yang dikurang-kurangin. Ini yang aku rasain, dan ini yang aku alamin. Kalau aku dan anak-anak, aku berusaha bahagia, aku pasti bahagia. Karena yang ngalamin kayak gini bukan aku sendiri ya kan. Masih banyak yang di luar sana yang senasib sama aku. Buat mbaknya, jalanilah hidup dengan suamiku. Selesai proses perceraian aku, hiduplah kalian baik-baik ya kan. Kalian sudah berjuang sampai ke titik ini. Kalian sudah berjuang sampai aku tahu semuanya.